Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajaria Rahmawati, peserta PPG dalam jabatan Program Studi Bimbingan dan Konseling kategori 1 tahap 2 tahun 2022 MPTK Universitas Negeri Malang. Pada saat ini saya sedang bertugas di SMKN 1 Sumeneb sebagai guru BK. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman best practice yang dilaksanakan PPL 1 dan PPL 2 dengan metode STAR. STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi. Pelaksanaan PPL siklus 1, bimbingan kelompok pada tanggal 13 November 2022, konseling individu pada tanggal 14 November 2022. Sedangkan praktek siklus 2, konseling kelompok dengan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023, bimbingan klasikal pada tanggal 10 Januari 2023. Adapun kondisi yang melatar belakangi masalah diantaranya, layanan bimbingan sebagian besar berdasarkan hasil AKPD dengan prosentase bimbingan klasikal 60% dan bimbingan kelompok 30%. Selain itu, juga berdasarkan adanya faktor internal maupun eksternal, dan juga dari hasil pengamatan, laporan, dan sebagainya. Layanan konseling sebagian besar berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan laporan berbagai pihak, misalnya wali kelas, guru mapel, maupun orang tua, dan sebagainya. Peran dan tanggung jawab guru BK dalam praktik ini adalah mendesain pembelajaran yang inovatif melalui RPL, menciptakan suasana layanan bimbingan dan klasikal dengan nyaman dan menarik perhatian, misalnya dengan ice breaking, membantu peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya, melaksanakan refleksi diri dan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan, sharing dan diskusi dengan teman sejawat berkenaan dengan hasil evaluasi. Tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi selama PPL 1 dan PPL siklus 2 adalah peserta didik sering tidak memahami materi pembelajaran dan malu bertanya. Kemampuan peserta didik yang kurang dalam mengolah sumber informasi. Kurang aktif dalam mengungkapkan pendapat dan permasalahannya. Guru BK belum cukup memiliki kemampuan dalam teknik komunikasi dan mengembangkan media inovasi yang dapat menstimulus peserta didik agar lebih aktif dan dapat mengemukakan permasalahannya dengan nyaman. Guru BK masih menggunakan metode konvensional, yaitu ekspositori, dan baru melaksanakan bimbingan klasikal pada awal ajaran baru di tempat kerja yang baru. Sedangkan di tempat kerja sebelumnya tidak memperoleh jam mengajar secara rutin. Suasana bising di luar ruangan dengan adanya kelas meeting pada siklus pertama sehingga dapat mengganggu konsentrasi. Sarana prasarana sekolah yang masih perlu diperbaiki, misalnya LCD proyektor yang masih kurang karena harus bergantian dengan guru lain. Jaringan internet yang kurang memadai. Aksi. Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan, menggunakan metode dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di antaranya, bimbingan kelompok dengan topik perencanaan karir menggunakan metode diskusi kelompok dengan tipe teknik di open-ended meeting dan menggunakan media pohon karir. Konseling individu dengan topik pengendalian emosi dengan pendekatan behavioral dan teknik kontrak perilaku, media LKPD pengendalian emosi. Konseling kelompok dengan topik cara mengatur waktu menggunakan pendekatan realita, teknik konfrontasi, media tabel manajemen waktu. Bimbingan klasikal dengan topik meningkatkan motivasi belajar menggunakan metode PBL, problem based learning, media video permasalahan, dan Canva. Strategi dalam menghadapi tantangan. Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode dan pendekatan yang variatif berdasarkan karakteristik peserta didik. Melakukan proses layanan
yang sesuai dengan sintaks, metode, dan pendekatan yang diambil. Di antaranya, bimbingan kelompok menggunakan metode diskusi kelompok dengan sintaks, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Konseling individu menggunakan pendekatan behavioral dengan sintaks, assessment, goal setting, implementasi teknik, dan evaluasi. Konseling kelompok menggunakan pendekatan realita dengan sintaks, want and need, direction and doing, self-evaluation, dan planning. Bimbingan klasikal menggunakan metode problem-based learning dengan sintaks, orientasi masalah, mengorganisasi, membimbing penyelidikan, mengembangkan hasil, dan analisis evaluasi. Menggunakan media pembelajaran berbasis IT sehingga menarik perhatian peserta didik. Adapun yang terlibat dalam aksi ini adalah peserta didik guru BK, Wakasarpa, kurikulum, dan teman sejawat guna untuk saling sharing bersama. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari langkah-langkah strategi yang dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang sesuai, peserta didik dapat memperoleh gambaran dari hasil layanan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam kegiatan layanan. Metode dalam layanan bimbingan dapat menumbuhkan berpikir kritis peserta didik dengan menstimulus peserta didik dalam memberikan tanggapan, ide, dan gagasannya. Penggunaan media dapat menarik perhatian sehingga meningkatkan keaktifan peserta didik dalam melaksanakan layanan. Hasil dari strategi yang dilakukan, sebelumnya peserta didik ragu-ragu dan kurang percaya diri dalam mengemukakan hasil diskusi dan mengungkapkan permasalahan. Namun, di pertengahan pelaksanaan praktek, peserta didik mulai aktif dalam kegiatan layanan. Hal ini dapat dibuktikan ketika peserta didik dapat leluasa mengemukakan pendapat dalam dinamika kelompok dan leluasa mengungkapkan masalahnya dalam layanan konseling. Peserta didik mulai ada perubahan tingkah laku. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dari pihak terkait. Ketidakberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling diantaranya peserta didik kurang percaya diri dalam mengemukakan hasil diskusi dan kesimpulan dikarenakan kurang nyaman ketika di video, sehingga harus dipandu dan membaca teks hasil diskusi. Makna yang diperoleh dalam praktek ini adalah adapun pembelajaran dari keseluruhan proses, yaitu guru harus tertib, terstruktur, variatif, dan inovatif dalam merancang perangkat pembelajaran, selalu meningkatkan kompetensi keprofesionalitas dan pemahaman dalam bidang teknologi berkenaan dengan penggunaan media yang inovatif. Terima kasih kepada LPTK UM yang telah memfasilitasi kami dengan mengupgrade ilmu dalam dunia pendidikan. Semoga dalam pendidikan profesi guru ini dapat menjadikan kita sebagai guru yang profesional dan tercapainya tujuan pendidikan. Demikian best practice dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.